Korban ini dia lata, jatuh dari motor pada saat bermain ke sana. Kemudian juga dari ibu menyampaikan bahwa si anak ini jatuhnya itu di samping rumah. Ya. Jadi dengan ada beberapa ketidaksesuaian keterangan inilah yang akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kita merangkai dari bukti-bukti serta petunjuk yang kita dapat sehingga kita bisa membuat peristiwa ini terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Wanaraja Cilacap pada hari Senin 11 Agustus 2025 itu berjalan dengan lancar pada akhirnya setelah sebelumnya sempat terjadi kericuhan. Di mana saat tersangka turun dari mobil polisi, warga yang sedari tadi menunggu proses rekonstruksi dijalankan mendadak tidak lagi bisa menahan amarah mereka, termasuk pihak keluarga korban. Dari atas bukit tempat kejadian perkara, mereka turun mendekati mobil polisi dan hendak mengeroyok si pelaku. Teriakan penuh emosi terdengar bersautan sobat. Kemarahan warga sangat terasa saat itu. Namun polisi dengan cekatan berhasil menghalau mereka hingga akhirnya proses berjalan dengan lancar. Sebuah alasan yang membuat para warga begitu emosi adalah karena korban dari aksi pelaku adalah seorang anak berusia 3 tahun lebih 8 bulan. Anak laki-laki yang masih sangat polos dan sedang lucu-lucunya. Harus kehilangan nyawanya di tangan pelaku, seorang pria berusia 21 tahun. Kami memahami kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu dan yang jelas nanti rekon untuk jelasnya akan kita relokasi nanti. Dan ternyata setelah proses rekonstruksi selesai, tersangka bertambah satu orang lagi, orang terdekat dari korban. Siapakah para tersangka tersebut dan peristiwa apa yang telah menyebabkan hilangnya nyawa seorang balita berusia 3 tahun 8 bulan tersebut? Sobat semua, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Cilacap, Jawa Tengah ini dengan pelaku yang sangat kejam sampai akhir ya. Disclaimer, kisah dengan korban anak-anak selalu berat rasanya untuk dikupas dan dibawakan. Namun melalui tayangan ini pula Mbak Tiwul berharap agar semakin banyak yang ikut mendoakan korban dan juga keluarga yang kehilangan. Reni Isnaini atau biasa dipanggil Reni adalah seorang wanita muda kelahiran 17 April 2001. Dia telah memiliki seorang suami bernama Denny dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Abil Kurnia Arsalan atau biasa dipanggil Abil. Namun tidak diperoleh informasi pasti berapa jumlah anak Reni dan Denny ya sobat. Fokus kita adalah ke adik Abil ini. Adik Abil tahun ini berusia 3 tahun 8 bulan. Wajahnya tampan, imut dan sangat menggemaskan. Lagi lucu-lucunya pokoknya. Di rumah mereka yang berada di desa Adimulyo, Kecamatan Wanaraja Cilacap, Abil dirawat oleh sang ibu, Mama Reni, begitu Abil memanggilnya. Sedangkan ayahnya merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah di sana demi memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya di Cilacap. Tanpa sepengetahuan sang suami yang sedang sibuk bekerja di Jakarta, Reni ternyata memiliki seorang pria idaman lain sobat. Nama pria tersebut adalah Ferry alias Sukma, bukan orang asli Cilacap dan merupakan pegawai dari Kosipa atau Koperasi Simpan Pinjam di daerah tempat tinggal Reni. Usianya lebih muda dari Reni, yaitu 21 tahun. Awal perkenalan mereka adalah saat Reni mengajukan pinjaman ke tempat Ferry bekerja. Komunikasi di antara keduanya hanyalah sebatas marketing dan nasabah awalnya. Namun benar ya, Trisno jalaran soko kulino atau cinta datang karena terbiasa.
Saking seringnya Ferry menagih hutang ke Reni, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Dan hubungan yang semakin intensif pun berjalan sejak sekitar bulan Juli 2025. Ferry dan Reni cukup sering bertemu. Ferry pun tahu bahwa Reni ini sudah menikah dan sudah memiliki anak. Dan juga sudah sering bertemu dengan Abil. Namun bukannya bersikap ramah kepada si anak kecil lucu itu, Ferry malah merasa risih dengan kehadiran Abil saat dirinya sedang ingin berduaan saja dengan Reni. Dan yang disayangkan, sikap Reni sang ibu malah cenderung berpihak kepada si kekasih gelap ini. Sudah bucin tingkat dewa mungkin ya sobat. Sebagai seorang balita yang seharusnya belum bisa sepenuhnya memahami dunia, tapi Abil ini tampaknya memiliki insting yang kuat sobat. Dia menampakkan ketidaksukaannya kepada Ferry, dan Ferry menyadarinya. Dia tidak suka dengan gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh Abil yang mungkin saja merasa tidak terima jika sang ibu dekat dengan pria selain ayahnya. Rasa benci Ferry kepada balita lucu tersebut terus dipendam oleh pria itu dan akhirnya memuncak juga pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025. Dia memutuskan untuk mengajak Abil jalan-jalan berdua saja. Dia pun janjian dengan Reni di sebuah tempat, di mana di tempat itulah Reni kemudian menyerahkan sang buah hati ke tangan Ferry. Saat itu Abil tampak sangat lucu sobat, ganteng dan gagah di dalam balutan baju bercorak tentara. Dengan tenang dan tanpa rewel sama sekali, Abil mau diajak pergi jalan-jalan berdua saja dengan Ferry dengan sepeda motor tanpa ada sosok ibu di dekatnya. Abil manut. Mungkin di dalam benaknya dia akan diajak jalan-jalan ya. Sepeda motor tersebut dikemudikan Ferry menuju ke arah sebuah bukit kebun karet, tepatnya di Cikukun, Desa Adimulyo, Wanaraja. Diajaknya adik Abil sampai ke atas bukit. Didudukannya anak 3 tahun tersebut di atas rerumputan dan Ferry mengambil handphone, membuka kamera, kemudian mulai mengarahkannya ke Abil, mulai merekam. Alih-alih merekam tingkah menggemaskan balita tersebut, Ferry malah mulai membentak-bentak Abil sobat sambil terus merekam. Jangan bandel, jangan bandel. Begitu terus Ferry berkata, sembari menyerangnya dengan tangan. Didorongnya tubuh kecil tersebut berkali-kali sampai akhirnya keluar juga tangisan kecil. Tidak ada air mata di sana, tampak sangat ketakutan. Terus hal tersebut dilakukannya kepada Abil, diserangnya terus. Dan terdengar suara Abil saat itu memanggil mamanya, menyebut mama. Abil pun tampak sangat ketakutan sampai menangis pun dia tidak bisa. Suara Ferry yang terdengar di dalam rekaman tampak sangat kuat nada kebenciannya kepada Abil. Kepala Abil terus menjadi sasaran. Balita tersebut tidak lagi bisa menahan sakit dan mulai menangis. Ferry bukannya berhenti melakukan serangan, tapi dia malah menambahnya. Dia angkat Abil dan dilemparnya sampai terpental ke bawah bukit sobat. Abil berusaha bangkit saat itu dan mulai menangis lagi. Tapi Ferry yang memang sudah hilang akal sehat serta hati nuraninya kembali melempar dari atas bukit hingga terpental sampai 2 meter jauhnya sobat. Kemudian dihampirinya Abil dan dijeratnya leher di hadapannya tersebut sampai akhirnya balita 3 tahun itu harus menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga. Setelah itu Ferry langsung menghubungi Reni dan kabarnya video yang dia rekam tadi dia kirimkan juga ke Reni. Ferry meminta wanita tersebut untuk menjemput sang anak di bukit. Reni pun bergegas berangkat ke bukit mengendarai sepeda motornya dan dia masih bisa loh sampai hati melihat anak balitanya dalam kondisi tubuh banyak terdapat bekas serangan. Dia masih bisa memboncengkan anak tersebut ke rumah sakit sebagai upaya membuat alibi dan masih bisa menyiapkan cerita karangan bagaimana si anak bisa sampai tiada dengan banyak bekas serangan benda tumpul di wajah serta tubuhnya sebagai jawaban jika nanti ditanya oleh orang sekitar. Setelah dinyatakan tiada oleh rumah sakit, tubuh tidak bernyawa Abil pun dibawa pulang ke rumah untuk segera dilakukan prosesi selanjutnya. Di sela-sela mempersiapkan prosesi tersebut, Reni masih sempat mengirim WA kepada Ferry yang berisi bahwa nanti jika ditanya orang, jawab saja si anak tadi dititipkan ke kamu atau Ferry maksudnya di sini. Dan Reni saat itu sedang mandi, kemudian Abil jatuh di dekat rumah.
Pesan tersebut langsung dijawab si pria. Dia sepakat dan bahkan Ferry mengucapkan terima kasih atas segala yang diperbuat Reni untuknya. Apa ya maksudnya ini sobat? Sang ayah, Denny yang tengah sibuk bekerja di Jakarta tentu saja terkejut bukan main saat menerima kabar dari rumah bahwa anak balitanya telah tiada. Denny pun bergegas pulang ke Cilacap dan tubuh tidak bernyawa Abil baru dimakamkan setelah sang ayah datang dari Jakarta yaitu Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Semua yang hadir dalam pemakaman mengira jika Abil tiada karena jatuh di dekat rumah. Tapi hati kecil sang ayah merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sepertinya Abil anaknya tidak sekedar jatuh biasa kemudian tiada. Maka atas dasar kecurigaan tersebut dia pun melaporkannya kepada kepolisian setempat. Setelah menerima laporan dari Denny, polisi pun dengan cepat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mereka melakukan ekshumasi makam Abil serta mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi. Dari keterangan beberapa saksi diperoleh sebuah fakta yang menjadi kunci, di mana mereka mengatakan bahwa pada hari itu sebelum Abil tiada, Reni terlihat menyerahkan Abil kepada Ferry, kemudian Ferry membawa pergi Abil hanya berdua tanpa Reni. Polisi pun memintai keterangan dari Reni juga yang masih kekeh menyampaikan bahwa Abil tiada karena jatuh di dekat rumahnya. Tapi saat mereka bertanya ke Ferry, mungkin pria ini lupa ya sama pesan WA dari Reni kemarin. Ferry malah menyampaikan bahwa Abil tiada setelah terjatuh dari sepeda motor saat menuju ke kebun karet untuk bermain. Nah, perbedaan ini tentu saja menjadi sinyal kuat bahwa benar ada sesuatu di balik hilangnya nyawa Abil. Dengan penyelidikan yang super intensif, akhirnya dengan cepat pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 mereka menangkap Ferry dan menjadikannya sebagai tersangka setelah pengakuan keluar dari mulut pria tersebut. Di mana dalam pengakuan tersebut Ferry menyampaikan bahwa dia merasa tidak suka akan kehadiran Abil saat dia berduaan dengan Reni. Sesimpel itu sobat. Tapi kemudian menggugah pikiran jahat dalam otak Ferry hingga kemudian sampai hati menghabisi. Atas tindakannya ini Ferry pun dijerat dengan pasal mengenai kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dan bagaimana nasib dari Reni sang ibunda? Saat Ferry dijadikan tersangka, status Reni masih sebagai saksi. Namun setelah proses rekonstruksi berlangsung, status Reni pun akhirnya menjadi tersangka juga. Karena dia dianggap tahu bahwa Ferry bukan mengajak jalan-jalan dan bermain si Abil, melainkan akan melakukan sebuah kekerasan kepada balita tersebut. Dan banyak bukti yang mengarahkan jika Reni betul tahu rencana Ferry. Percuma sudah alibimu Reni, di mana dirinya sempat membuat alibi berpura-pura berduka dengan mengunggah sebuah postingan yang menampilkan foto Abil disertai caption, "Husnul khotimah gantengnya mama, surga tempatmu sayang, tunggu mama ya sayangku, bobok nyenyak, bobok yang tenang ya gantengnya mama." Astagfirullahalazim. Abil Kurnia Arsalan, anak ganteng, lucu dan sangat pandai. Dunia sepertinya memang terlampau kejam untukmu ya nak. Sekarang tenanglah bermain di surganya Allah, Abil si anak surga. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum serta keluarga yang ditinggalkan, terutama sang ayah. Semoga selalu diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Duka ayah Abil juga menjadi duka bagi semua orang tua yang mendengarkan kisah ini. Juga duka bagi warga sekitar tempat tinggal Abil. Bahkan kabarnya para warga serta aparat setempat telah sepakat untuk mendirikan monumen Abil yang akan diberi nama Monumen Kejahatan Rentenir di lokasi kejadian di Jalan Nasional 3 area Kebun Cukang Leles dengan niat untuk memberi pesan agar masyarakat lebih waspada terhadap praktik pinjaman ilegal dan juga rentenir dan menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan anak. Bagaimana pendapat sobat semua? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Terima kasih buat sobat Mbak Tiwul semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.